Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, iman, nikmat umur. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah. Nikmat umur, jamaah sekalian, itu modal besar. Bahkan pertama menjadi salah satu yang dihisab nanti di hari kiamat itu mengenai umur kita. Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdus salih man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang usia tapi baik amalannya. Bahkan sebagian besar dari para sahabat ketika ditanya berapa umurnya, mereka tidak menghitungkan masa-masa jahiliyah sebagai umur, karena umur yang sebenarnya adalah umur yang terisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ditanya umurnya, dia menjawab 6 tahun, karena sejak dia masuk Islam dan meninggal dunia hanya 6 tahun. Tapi coba bayangkan, dengan meninggal beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikah yang memandikan apa yang dibuat oleh Sa'ad hanya 6 tahun bisa mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat menyebutkan kencangnya arsy Allah atas meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Itu merupakan peristiwa yang dahsyat. Oleh kerana itu jemaah sekalian, umur yang hakiki yang sebenarnya adalah taat, yang terisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin, orang-orang yang diberikan oleh Allah umur tapi dia sia-sia menggunakan umur itu. Miskin, orang-orang yang masih diberikan kemudahan bangun dalam keadaan sihat wal afiat di pagi hari dan beraktivitas, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua jemaah sekalian suka membaca, saya kira semua ni hafal doa ketika kita bangun tidur. Namanya doa bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Alhamdulillah yang telah apa? Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur, atau apa artinya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah yang menghidupkan sesudah mati. Ahyana, hidupkan. Ba'da ma amatana, setelah mati. Padahal doa itu disebutkan kata doa bangun tidur, bukan doa hidup sesudah mati. Tapi kenapa di dalam doa itu tidak ada bahasa bangun? Alhamdulillah telah bangun sesudah tidur. Karena memang dalam keadaan tidur memang mati, tapi mati sebentar. Bahkan ada salah satu doa tidur selain yang kita hafal bismikallahumma ahya wa amut, di riwayat bismikallahumma amutu wa ahya. Ada satu riwayat bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Hafal belum ini?
Belum ya? Saya ulang lagi. Bismika Rabbi. Ayo sama-sama. Bismika Rabbi. Wada'tu jambi. Wa bika arfa'hu. Fa'in amsakta nafsi. Farhamha. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Yang artinya, dengan namamu ya Allah aku bertidur dan berbaring. Wada'tu jambi, berbaring untuk tidur. Bismika Allahumma, Bismika Rabbi, wada'tu jambi, wa bika arfa'hu, atas dan izinmu aku angkat diriku dari berbaring. Artinya bangun, arfa'hu, wa bika arfa'hu. Fa in amsakta nafsi, selama aku tidur ya Allah, kalau engkau bertahan nyawahku, tolong rahmatilah aku. Kalau selama saya tidur, engkau menahan, berarti sudah habis tidur, tidak ada umur lagi. Tidur jadi tidur panjang. Ada enggak orang mati dalam keadaan tidur? Banyak. Banyak. Dia tidur, baca doa, mungkin tidak baca doa, tapi bercita-cita banyak urusan besok. Begitu dia buka mata, malah yang di hadapan matanya mungkar nakir. Bukan seperti hari-hari biasa. Ini bisa jadi. Oleh kerana itu dia berdoa di situ. Dengan namamu ya Allah, dengan nama Rabbku ya Allah, dengan nama Rabbku aku berbaring, dan atas izinmu aku menangkat kepalaku. Di antara itu berbaring dan menangkat, kalau ya Allah engkau menahan nyawaku, tolong rahmatilah. Kalau terlepas nyawaku dan masih punya umur, jagalah aku sebagaimana Allah menjaga hamba-hamba yang saleh. Berarti bahasa jemaah sekalian, semestinya doa ini yang kita semuanya hafal. Saya di mana-mana bawa doa ini, doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, ternyata hampir seluruh daerah Indonesia tahu doa ini. Tapi apakah bisa dan pernah merasakan kita hidup sesudah mati? Itu yang paling penting. Bahkan ada yang lebih dahsyat, doa bangun tidur. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrih. Ini doa termasuk doa juga bangun tidur. Apa artinya? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kalau ada bahasa kembalikan berarti sebelumnya kemana? Pergi. Kalau orang pergi, begitu kembali, aku sudah kembali kan? Berarti sebelum kata-kata kembali berarti dia ada pergi kemana gitu. Ini artinya alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku dan diberikan afiat di jasadku. Ini yang ketiga yang paling mulia, dan diizinkan untuk berzikir kepadanya. Berarti jemaah sekalian, kita berzikir, kita bangun tahajud, kita baca Quran, kita bangun salat subuh, ini semua ni atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Oleh itu rasakan jemaah sekalian, Allah kembalikan ruh kita, Allah berikan afiat di badan kita, Allah izinkan kita terus beribadah. Oleh kerana itu kata alhamdulillah ketika bangun tidur itu bukan main. Alhamdulillah harus terasa oleh hati kita. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Saya begitu baca doa ini,
tertarik fikiran saya. Iman kita mati pas tidur, karena bahasanya alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Kenapa ada bahasa hidup dan mati? Saya menggali hadis-hadis yang lain, doa-doa yang lain yang bisa memberikan penjelasan. Ternyata saya menemukan hadis ini, alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Oh, berarti ruh kita tidak ada pas ketika tidur. Oleh kerana itu salah satu sunnah ketika tidur, tidur dalam keadaan wudu. Apa hikmah tidur dalam keadaan wudu? Ada dua. Meninggal dunia dalam keadaan tidur, insyaAllah husnul khatimah. Yang kedua, nyawa kita yang dicabut sementara akan mampu bersujud di hadapan Allah ketika kita tidur dalam keadaan wudu. Oleh kerana itu diawali begitu mau tidur, wudu, habis itu tidur. Soal batal nanti itu bukan urusan kita. Kalau kita rasain, ya udah bangun aja tidur lagi. Kalau tidak rasain, ya udah biarin aja. Berarti wudu kita terus. Oleh kerana jemaah sekalian, begitu saya menggali dan mendapatkan hadis yang kedua ini yang memastikan nyawa kita dicabut. Tapi saya masih gali lagi. Barangkali ada yang bisa meyakinkan bagaimana kondisi setiap kita tidur, supaya ucapan saya dan ucapan Bapak Ibu sekalian ketika bangun tidur berkata alhamdulillalladzi ahyana dirasakan benar oleh hati. Mohon maaf, walaupun tidak hafal doa bangun tidur, ucapan alhamdulillah sendiri berharga. Sebaik-baik afdalul dzikri la ilaha wa afdalud du'a apa? Afdalud du'a alhamdulillah. Oleh kerana itu dimulai suratul Fatiha alhamdulillah. Alhamdulillah ini memang kata biasa, kata kecil, kata terlalu pendek ya, tapi artinya sangat besar. Habis saya menggali, mencari sebuah keyakinan bagaimana kondisi kita tidur memang betul dalam keadaan mati dan masih diberikan oleh Allah umur kita menambah amal salih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya menemukan di dalam Al-Quran. Ada Quran terjemah? Saya menemukan dalam Al-Quran yang bisa menggambarkan ternyata betul doa yang kita sama-sama hafal dan kita baca ternyata sudah diambil hikmahnya atau artinya daripada Al-Quran sendiri. Tolong simpan ayatnya dan menjadi PR untuk anda semua kembali ke rumah nanti membaca ayat itu, kalau bisa hafal, hayati, rasakan, tadabburi dan amalkan. Di surat Az-Zumar ya, bantu Quran terjemah. Kalau ada Quran terjemah atau ada teman-teman yang bawa HP ada isinya terjemahan boleh. Ayat 42. Surah 39, tolong simpan ya. Surah 39 ayat 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu alazim. Tolong bacakan artinya. Saya nak baca kata mata. Kata mata anda bisa. Coba baca. Baca. Ada artinya? Ada yang bawa terjemahan, tolong. Dah bawa kacamata ke tu? Ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di bangun tidurnya. Bisa lebih semangat. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan. Allah, maaf sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Allah memegang nyawa orang ketika mati. Ya, berarti ini yang pertama, Allah memegang nyawa ketika. Apakah ada lagi Allah memegang nyawa selain kita mati? Coba. Terus? Dan memegang jiwa orang yang belum mati. Terus? Di waktu tidurnya. Dan memegang nyawa, dan kalau ada kata dan berarti keadaan ketika ditahan nyawa kita ketika mati besar, Allah bertahan menahan nyawa kita. Kalau ada bahasa dan berarti keadaan yang sama. Allah menahan nyawa kita ketika kita tidur, belum mati tapi dalam keadaan tidur. Maaf, ulang lagi. Maka dia tahanlah jiwa orang. Ulang lagi awal. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Terus? Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah mati. Sekarang ini fayumsiku. Ini sekarang sudah selesai, sudah jelas masalah Allah memegang nyawa jiwa ketika mati. Ini sudah jelas, dah perlu dijelaskan. Karena kita sudah faham kalau mati, sudah selesai kan? Sekarang Allah lebih teliti, lebih membahas, lebih sempurna, memberikan gambaran bagaimana, apa maksudnya menahan nyawa ketika tidur. Mohon maaf, ulang itu aja dari dan dari kata dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Belum mati waktu, berarti maksudnya belum mati seperti awal, yang mati besar, tapi dia tidur, tapi tetap dalam keadaan tidur Allah masih memegang nyawanya. Terus ini gambaran caranya apa memegang nyawanya. Terus maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dia bertahankan nyawa orang-orang yang sudah ditetapkan. Itu namanya, itu masih bahasanya dalam keadaan tidur. Ada orang tidur tidak bangun lagi, ketika dibangunkan ternyata mungkar nakir yang di depan. Berarti Allah sudah menahan nyawanya karena Allah sudah menetapkan dia tidak punya umur lagi. Terus dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai melepaskan jiwa atau nyawa orang yang masih punya waktu. Kepada apa? Ke waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa yang dahsyat yang tidak kita rasakan setiap kita tidur. Hal memang luar biasa. Ada orang berkata gimana? Terus kita kan kalau tidur kan bolak-balik kanan kiri, bahkan kita bergerak kencang badan kita. Ini memang hal tidak bisa difikirkan. Hal ini tidak bisa dibayangkan karena ini semua termasuk dalam kun fayakun. Sebagaimana Allah mampu mencabut nyawa seluruh manusia ketika kecelakaan besar di negeri China, kecelakaan kereta yang mati hampir 20-an, di waktu yang sama di Mina mati ada ribuan, di waktu yang sama di kota Jakarta ada juga ribuan. Kok bisa malaikatul maut di satu waktu
di satu kali, di waktu yang sama mencabut ribuan nyawa orang? Betul nggak? Imam Malaikatul Maut berapa orang? Satu kan? Tapi itulah namanya rahasia Allah yang kita tidak bisa. Contoh, sebagaimana Allah dengan perintahnya kun fayakun kepada Malaikatul Maut mampu mencabut nyawa banyak orang di waktu yang sama di beda tempat walaupun jarak jauh. Kira-kira ketika kita nyala lampu, hidupin lampu di rumah atau lampu dari PLN untuk kota Pontianak, ketika dinyalakan di PLN, gimana lampunya? Semua nyala enggak? Ini ciptaan manusia bisa, apalagi ciptaan Allah. Sekali mati semuanya mati, sekali nyala semuanya ada listrik. Sama juga, ini hal yang setiap hari kita lakukan, tidak perlu waktu, termasuk masjid. Coba kalau sekali mati, semua lampu ini mati. Tapi begitu dihidupkan, apakah perlu lama ini hidup semua? Ini hari ini hidup, baru besok ini hidup, baru besok sana hidup. Tidak kan? Sama, satu kali. Ini ciptaan manusia bisa aja dahsyat dan hebat. Apalagi ciptaan Allah, apalagi kekuasaan Allah, kun fayakun. Tapi jamaah sekalian, peristiwa ini yang terjadi bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, bukan setiap tahun. Ini peristiwa jadi setiap malam. Oleh kerana itu Allah mengajak kita menutupi ayat itu dengan artinya, sesungguhnya pada kebanyakan itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang beriman. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang maaf, ulang lagi, yang berfikir lewat mana? Kalau mau berfikir pakai apa? Pakai otak. Otak ini di mana? Hah? Coba angkat tangan. Angkat tangan semua. Taruh di atas kepala. Mohon dicek ada otaknya tidak. Jangan selama ini punya kepala tidak ada otak. Karena Allah mengajarkan kita otak ini untuk berfikir. Bahkan ibadah tafakkur termasuk salah satu ibadah yang sangat indah. Tapi banyak orang sudah tinggalkan ibadah tafakkur. Padahal Allah mengajarkan banyak dalam Al-Quran. Termasuk di akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawat wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Ulul albab, orang yang cerdas, orang yang berakal selamat. Kalau yang akal rusak dah masuk. Yang akal selamat sehat masuk. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus wa yatafakkarun, mereka berfikir. Di samping zikir ada fikir. Itu kelebihan mereka ulul albab, zikir dan fikir. Termasuk kita ucapan alhamdulillah. Ini alhamdulillah, Allah paling suka ucapan itu. Alhamdulillah. Ayat pertama Al-Fatihah alhamdulillah. Suratul Kahfi alhamdulillah. Surat Saba, Fatir alhamdulillah. Dan banyak ayat yang lain. Akhiru da'wahum alhamdulillah. Banyak ucapan alhamdulillah itu berarti sekali. Oleh kerana itu ketika kita mengucapkan, khususnya ketika bangun tidur, tolong jamaah sekalian dirasain oleh hati. Alhamdulillah, karena begitu anda bangun, masih ada di samping kita anak kita, masih ada istri kita, masih ada suami kita, masih kita melihat bangunan rumah kita, berarti masih bunya umur. Disitulah yang membuat kalau kita mengucapkan alhamdulillah dari dalam-dalam hati, membuat kita insya-Allah hari itu kita maksimalkan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa banyak stres? Karena banyak manusia lupa Allah menjaminkan umur dan menjaminkan rezeki.
Bahkan manusia terlalu mengharapkan rezeki besok. Hari ini aja belum selesai tugas. Bahkan ada sebuah hadis qudsi yang sangat indah. Allah berfirman di hadis qudsi, "Wahai hambaku, janganlah kamu minta rezeki besok, karena saya tidak pernah perintahmu ibadah besok." Allah selalu perintahkan ibadah untuk apa? Hari ini. Tak ada dalam ayat Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, jangan lupa salat subuh besok." Tak ada itu. Ada hari ini masih hidup, berarti hari ini anda punya tugas selesaikan. Kalau anda selesaikan tugas anda, insya-Allah Allah juga selesai janjinya memenuhi rizki kita. Rizki sama umur tidak boleh terpisah. Habis rizki, habis umur. Masih ada rizki, tidak boleh habis umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun." Tidak akan. Lan tamuta nafsun. Tidak akan, kata Rasulullah SAW. Faham tak bahasa tidak akan? Berarti tidak mungkin. Tidak akan. Tidak akan mati seorang sebelum sempurna rezeki. Sebelum selesai rezeki. Banyak saya melihat sendiri di antara jamaah yang masuk rumah sakit, bisa sekian hari bahkan sekian minggu dalam keadaan koma, tiba-tiba sadar, diminta makan, begitu makan malah mati langsung. Allah izinkan dia sehat, bangun karena ada rezeki sebelum selesai. Saya ada satu cerita. Ada seorang badui di padang pasir, malam hari berjalan. Namanya padang pasir, tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Tambah dia berhatiin jalannya, jatuh dalam sumur air. Sepanjang malam dia teriak, "Tolong, tolong, tolong." Tidak ada yang datang. Malam. Begitu terbitnya matahari, dia melihat mulai ada cahaya muncul di atasnya, mulai teriak lagi, "Tolong, tolong." Lewat dari sana kelompok badui dari salah satu suku. Lewat dari sana membawa unta, berjalanan jauh. Mendengar suara, ada orang, "Tolong." Suara dari mana? Sambil melihat sumur, ada orang di dalamnya. Diselamatkan, dibantu, ditolong keluar. Terlihat bagaimana ketakutannya karena sepanjang malam dia di situ di bawah sendirian. Terlihat mukanya berubah, terlihat badannya ketakutan. Dikasih susu unta. Minum susu unta. Habis sudah merasa lega, santai, enak. Mereka bertanya, "Ini gimana ini kok? Apa ceritanya kok nanti jatuh di dalam? Nanti kan dah bisa, masa dah bisa lihat." Dia mulai menceritakan, tapi dia ingin menceritakan di lokasi langsung supaya bisa lihat, ini cara saya berjalan begini. Terus begitu mendekati dengan sumur sambil cerita, sepertinya dia asik cerita. Pas dia lagi mencerita malah jatuh lagi. Pas jatuh lagi, jamaah mereka ini selamatkan lagi. Tapi begitu diselamatkan, begitu diangkat, malah sudah dalam keadaan mati. Allah masih berikan umur sepanjang malam, kesepian, kegelapan, sendirian, tapi bisa diangkat dan diselamatkan. Belum boleh mati karena masih ada rezeki minum susu unta. Selesai minum susu unta baru boleh mati di tempat yang sama. Allah Maha Kuasa. Jangan bapa ibu ada yang takut soal rezeki. Jangan anda berfikir, kalau anda mulai berfikir bagaimana cara membawa rezeki, mulai disitulah stresnya manusia. Boleh kita berikhtiar, tapi bukan inti daripada hidup rezeki. Inti daripada hidup adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jemaah sekalian, ingat tak selama kita 9 bulan dalam kandungan ibu? Ingat tak? Ingat dari mana?
Tak ingat apa-apa kan? Tak ingat apa-apa. Silakan tanya siapa-siapa. Bu, ingat tak masa ibu di dalam perut ibu? Ibunya sendiri, dalam kandungan ibu. Tak ada, tak ingat sama sekali. Kok bisa bertahan hidup 9 bulan? Makan dan minum, bahkan bisa mengharup udara. Aman, lancar, tak ada masalah. Di tempat yang tertutup, bahkan gelap. Allah dan kun fayakun antar makanan rizkimu sampai ke dalam kandungan ibu. Kalau di tempat tertutup Allah saja mampu, ketika kita lahir dan di bumi yang begitu luas, masa Allah kesulitan menghantarkan rizki kita? Faham tak jemaah sekalian? Oleh kerana itu, silahkan berupaya, silahkan ikhtiar mencari nafkah dari rizki, tidak masalah. Tapi jangan sampai merasa stres. Jangan sampai merasa ini semestinya punya saya, kok bisa diambil dia orang. Rizki tak bakal salah alamat, rizki tak bakal salah nama. Kalau sudah rizki kita, wallahi demi Allah, kalau ahli bumi dan langit semua bersatu untuk geserkan rizki itu dari kita, tak bakal bisa. Karena Allah sudah sendiri yang menjanjikan rizki akan sempurnakan kepada kita. Oleh kerana itu jamaah sekalian, sambil kita ikhtiar mencari nafkah dari rizki, jangan di hati kita merasa hebat karena ikhtiar saya yang hebat. Bukan. Kerja keras boleh, tapi hati kita tetap tawakal kepada Allah. Seberapapun kekerasan kita bekerja, tidak akan melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita lagi. Mau enggak cerita? Oh, ini kayaknya suka cerita. Ini juga termasuk masalah tidak jauh daripada masalah kata rizki atau takdir atau nasib. Banyak manusia tanpa sadar tidak menerima nasibnya, tidak senang dengan keadaannya, tidak suka dengan takdirnya, selalu melihat orang lain lebih baik. Kenapa saya aja yang susah? Kenapa saya aja yang stres? Padahal saya suka tahajud, suka salat di masjid. Tetangga saya tidak pernah salat tapi makmur. Dia kata siapa? Makmur, nampaknya makmur tapi hatinya sempit, hatinya susah. Demi Allah Bapak Ibu, saya banyak kenal orang kaya. Begitu saya isi di rumah mereka, begitu bubar jamaah, dia minta berdua kita duduk. Saya duduk berdua, curhat, nangis kayak anak kecil. Kenapa nangis? Takut. Takut apa? Takut susah, takut miskin. Punya apartemen, uangnya triliunan, pesawat pribadi, tapi takut. Tapi juga tanya orang miskin, takut apa? Ini hidup susah, mau mati ya susah, tak apa-apa. Apa bedanya? Jangan ada yang merasa semuanya izin Allah. Ada seorang datang kepada ulama, dia curhat. Capek, stres, pusing. Kenapa? Banyak masalah. Keluar dari masalah, masuk masalah lagi lebih besar. Belum selesai masalah, malah masuk masalah lebih besar. Gimana keadaan saya ini? Bagaimana bisa rubah? Kata ulama, silahkan tulis masalahmu. Ada musibah anak, musibah rumah tangga, musibah usaha, banyak masalahnya. Kenapa kok banyak masalahnya? Karena dia terlalu banyak fikir dunia, ya banyak masalahnya. Kalau dah fikir dunia, dah bakal ada masalah. Semakin banyak fikir dunia, semakin banyak masalah. Begitu dia tulis, dia kata ulama, udah masukin dalam kotak. Ada sebuah kotak diisi dalamnya surat. Udahlah, nanti kamu pergi aja. Nanti sekian bulan datang lagi. InsyaAllah ada jalan keluar. Beberapa bulan balik lagi. Assalamualaikum, ketemu ulama. Gimana? Masih susah terus saya, pusing.
Udah saya tulis, sudah saya datang ke antum, ini gimana nih doanya, gimana? Langsung ulama, ini siapa ini? Ini yang saya datang berapa bulan, maaf saya lupa. Apa tandanya? Tandanya saya titip surat. Tuan Syekh sampaikan surat itu, simpan dalam kotak. Kata ulama, udah silahkan coba buka di kotaknya itu, cari suratnya. Begitu dia buka kotak, oh banyak surat. Dia ambil satu-satu, dia cari suratnya. Sambil cari suratnya, dia bisa baca curhat orang lain. Begitu dia baca, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Langsung dia datangi ke ulama, maaf, dah perlu dirubah. Itu aja nasib saya bagus. Karena dia lihat orang lain malah lebih parah. Ulama menjelaskan, kalau boleh Allah izinkan manusia masing-masing tuliskan takdirnya sendiri, tidak bakal melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan bisa melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh kerana jemaah sekalian, percaya pilihan Allah itulah yang terbaik. Karena sebenarnya pilihan Allah untuk kita bukan dunia. Lebih baik susah di dunia sebentar daripada susah selama-lamanya. Karena nilai susahan kita sebagai orang mukmin di dunia tidak sia-sia. Mengapa? Karena ada pahala. Orang yang susah di dunia tapi sabar, Allah berikan pahala. Hanya pahala saja, dinaikkan darajat. Hanya naikkan darajat, diampuni dosa. Bahkan ulama menjelaskan ada darajat tinggi di dalam surga, tidak bisa didapatkan darajat itu dengan doa, tidak bisa dengan salat malam, tidak bisa dengan puasa. Hanya satu-satunya yang bisa mencapai darajat tinggi dalam surga adalah sabar terhadap ujian. Oleh kerana itu jemaah sekalian, memang sabarnya itu baik, bukan mudah ya. Apalagi pas pertama menerima berita duka, berita yang membuat kita kaget, membuat kita, oh itulah kelebihan. Oleh kerana itu ketika Allah menguji seorang hamba, apalagi terhadap kematian keluarganya atau orang tuanya, Allah tanya sama malaikat, "Madza qala 'abdi?" Apa kata hambaku setelah aku uji? Malaikat menjawab, hambamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Hambamu ya Allah ingatmu. Dan dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah berkata kepada malaikatnya, bangunlah istana di dalam surga, diberikan nama istana alhamdu. Ini khusus untuk orang yang mengucapkan alhamdu atas ujian dan bala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, supaya kita insya-Allah dalam keadaan barakah dan dimuliakan, saya tutupi ada beberapa amalan. Kita mau azan? Jam berapa? Boleh. Berapa? 2 menit lagi. 2 menit. Berarti singkat padat, lebih cepat lebih baik. Yang pertama, sudah umumnya kita menjaga salat 5 waktu. Itu sebenarnya hal menjaga salat 5 waktu, menurut saya bagi orang muslim sebenarnya tidak perlu diingatkan. Karena ini sudah istilahnya dah ada tawar menawar, sudah selesai. Tapi sayang sekali banyak umat Islam malah tidak salat. Ketika saya mengundang guru saya menjaga makam Rasulullah dari Madinah, dan beliau menerima sebuah pertanyaan dari jamaah, bagaimana hukumnya seorang muslim tidak salat? Dia kaget, dia tanya sama saya, iman ada orang muslim tidak salat? Ada iman? Astagfirullah, kaget dia. Karena dia selama 75 tahun tak pernah tinggal takbirah pertama sama imam. 75 tahun tidak pernah tertinggal pertama takbir sama imam, takbiratul ihram. Berarti tidak pernah masbuk.
Sekarang bukan masalah masbuk. Kalau kita menunda salat, lalai dari waktu salat, diancam fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apalagi yang tidak salat sama sekali. Oleh karena itu jemaah sekalian, jaga salat. Jaga salat, jaga salat. Amalan yang kedua, jangan lewat satu malam belum salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Salat malam boleh walaupun tidak tidur dulu. Salat malam boleh di awal malam, di tengah malam dan di akhir malam. Paling tidak witir. Karena salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Saya punya kebiasaan habis Isya sunnah ba'diyah langsung 3 rakaat witir. Amankan diri. Tidur mati, alhamdulillah sudah ahli witir. Tidur sambat lagi bangun, masih ada waktu belum azan subuh, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Allah cinta witir dan Rasul tidak pernah tinggalkan witir. Dalam keadaan apapun, biarpun sakit, tidak pernah tinggalkan witir. Terus yang terakhir, amalan yang ketiga adalah salawat kepada Nabi. Ini malam Jumaat. Ini malam Jumaat. Ada pertanyaan kepada ulama, mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik? Malam Jumaat banyak baca Quran atau banyak salawat kepada Nabi Muhammad? Guru saya menjawab, Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syamqiti hafizahullah di Masjid Nabawi, beliau menjawab, lebih baik di malam Jumaat khususnya berbanyak salawat kepada Nabi lebih baik daripada banyak baca Quran. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Akthiru alayya min as-salati yawmal jumu'ati wa laylataha." Berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumaat dan hari Jumaat. Ini permintaan Rasulullah SAW di hadis yang sahih. Banyak salawat. Mulai malam ini Bapak Ibu jemaah pulang sambil jalan salawat. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh, mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Sebaik-baik salawat yang ada di bumi, salawat Ibrahimiyah. Itu yang terbaik. Nomor 1, salawat Ibrahim yang kita suka baca di dalam tahiyat. Kalau saya punya kebiasaan, setiap saya bersalawat, mulai 10 kali salawat Ibrahimiyah, karena memang salawat itu lumayan panjang kan. Saya mulai 10 kali panjang salawat Ibrahimiyah sampai selesai innaka hamidum majid. Kemudian saya teruskan sampai 1000, kadang 800, kadang 2000 sesuai kemampuan. Mendapatkan ijazah salawat dari guru saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Diambil dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Diawali salawat Ibrahimiyah, boleh 1 kali, 10 kali sesuai kemampuan. Mau lebih boleh, mau sepanjang hari salawat Ibrahimiyah boleh. Kalau merasa kepanjangan dan ingin lebih banyak salawat, silahkan boleh yang ini, atau Bapak Ibu hafal salawat apa saja, silahkan terusin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Kalau saya membahas dalam kesempatan ini keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad, saya butuh 3 hari baru bisa selesai. Saya butuh 3 hari baru saya bisa selesai menjelaskan bagaimana manfaat dan berkahnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup satu manfaat yang tertinggi selain syafaat Nabi Muhammad kita dapat, 1 kali salawat Allah balas 10 kali. Oleh karena itu tidak ada manusia, apalagi orang muslim, yang mampu salawat kepada Nabi Muhammad. Faham gak itu kata saya? Ada yang mampu salawat? Ada yang mampu salawat kepada Nabi Muhammad? Hah? Ada yang mampu? Tak ada yang mampu. Maksudnya apa? Tak ada yang mampu. Kita tak ada yang bisa. Kalau tasbih bisa,
subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Istighfar, astaghfirullah. Terus kalau bersalawat apa? Tidak bisa. Terus bagaimana saya salawat? Minta sama Allah yang salawat. Allahumma salli. Ya Allah, salawatkanlah kepada. Tapi kita sendiri tidak bisa. Kita minta tolong aja. Ya Allah, tolong salawatkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kita sendiri atas nama tidak bisa. Tidak bisa. Ini salah satu zikir yang tidak bisa digunakan diri sendiri. Minta tolong Allah yang salawatkan. Oleh kerana itu kita bilang Allahumma ya Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seterusnya. Tapi kalau tasbih, apa kita ya Allah tasbih? Tidak, langsung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, wala haula wala quwwata. Bisa sendiri kecuali salawat. Disitulah kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa salawat, hanya Allah saja. Allah perintahkan malaikat bersalawat, Allah perintahkan kita. Bagaimana kita bisa menjalani perintah salawat? Kita minta tolong, ya Allah, salawatkanlah kepada Nabi Muhammad yang paling dekat kepada Rasul hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadanya di dunia. Mau enggak dekat sama Rasul? Salawat sebanyak-banyak, tambah batas boleh. Ini menjadi tugas kita setiap malam Jumat dan sampai azan maghrib hari Jumat. Sampai azan, itu semua namanya hari Jumat dan malam Jumat. Oleh kerana itu saya mohon, sekali lagi terakhir, saya mohon, mulai malam ini yang punya HP tolong SMS-kan ke teman-teman, saudara, keluarga. Ingatkan, saling ingatkan. Jangan lupa berbanyak salawat malam ini. Jangan lupa berbanyak salawat malam ini. Jangan lupa berbanyak salawat malam ini. Mudah-mudahan menjadi sebab ampunan dosa kita dan nanti bertemu sama Rasulullah hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Nabi sampaikan saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, lepas acara ini masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya. Ya Allah, atas izinmu kami sama-sama berkumpul di masjid ini, Masjid Al-Mujahidin, masjid yang mulia yang makmur. Ya Allah, atas izinmu berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada semua jamaah ya Allah panjang umur, murah rezeki, berikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.